Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Alfaraj Amar. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan komunikasi. Lihat, yang pertama itu tujuan dari komunikasi. Jadi perencanaan komunikasi dimulai dari tujuan yang ingin dicapai. Misalnya untuk menginformasikan, membujuk, membangun citra, ataupun mengubah perilaku. Yang kedua itu kondisi ataupun masalah yang dihadapi. Komunikasi sering dirancang sebagai respon terhadap suatu masalah, tantangan, ataupun peluang. Yang ketiga itu ada target audience. Siapa yang menerima pesan sangat mempengaruhi perencanaan komunikasi. Segmentasi audiens berdasarkan usia, pendidikan, budaya, nilai, ataupun media yang biasa digunakan. Dan yang keempat yaitu sumber daya yang dimiliki. Faktor ini mencakup anggaran waktu, tenaga kerja, teknologi, dan akses media. Perencanaan komunikasi harus realistis dan disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki agar pelaksananya efektif dan efisien. Selanjutnya, apa sih itu perencanaan komunikasi? Nah, jadi perencanaan komunikasi adalah proses sistematis dalam merancang, menyusun, dan mengatur strategi penyampaian pesan kepada audiens tertentu agar tujuan komunikasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Perencanaan juga ini mencakup misalnya seperti pemilihan pesan, media, waktu, saluran, serta pendekatan yang tepat sesuai dengan karakteristik target dari audiens. Selanjutnya yaitu model perencanaan komunikasi. Yang pertama itu ada model linear. Model ini memandang komunikasi sebagai proses satu arah, di mana pengirim pesan menentukan tujuan, menyusun pesan, memilih media, lalu menyampaikan pesan tersebut kepada penerima. Fokus utama dari model ini adalah bagaimana memastikan pesan sampai secara efektif dan dipahami oleh audiens. Model ini sering digunakan dalam kampanye komunikasi yang bersifat informatif atau persuasif seperti iklan ataupun sosialisasi program pemerintah. Dan model kedua itu ada model partisipatif atau interaksional yang melihat komunikasi sebagai proses dua arah. Dalam model ini, audiens tidak hanya dianggap sebagai penerima pesan, tetapi juga sebagai partisipan aktif dalam proses komunikasi. Dan terakhir yaitu ada elemen perencanaan komunikasi. Yang pertama itu tujuan komunikasi, yaitu apa yang ingin dicapai dari kegiatan komunikasi tersebut. Kedua itu mengidentifikasi audiens sasaran, yaitu siapa target dari pesan yang akan disampaikan. Dan yang ketiga yaitu pesan utama yang akan disampaikan, yaitu pesan yang disusun secara ringkas ataupun jelas. Yang keempat yaitu media atau saluran komunikasi yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut.